Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Kita percaya di hari ibadah Jumat Agung ini kita akan merasakan lawatan Allah terjadi dalam hidup kita. Darahnya tercurah untuk menebus setiap hidup kita. Darahnya tercurah untuk membasuh setiap kehidupan kita. Kita percaya lewat darah Yesus akan membasuh setiap virus-virus yang ada saat ini. Dan kita percaya pemulihan terjadi dalam hidup kita, dalam bangsa kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati kita memasuki dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang agung dan mulia Tuhan. Karya penebusan-Mu yang luar biasa atas hidup kami, membasuh kami dengan kuasa-Mu Bapa, memulihkan kami Tuhan. Ya, pagi hari ini kami boleh merasakan jamahan dan lawatan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas hidup kami Tuhan. Kehidupan kami yang lama telah berlalu, kehidupan kami yang baru telah datang bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah-Mu menguduskan setiap kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau beri hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan kebaikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Haleluya, haleluya. Sembah bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu ya anak domba Allah. Makasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, amin. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih lagi naikkan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu di hari saat ini Tuhan. Dan kami mau Bapa, persiapkan hati kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu lah ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kau tidak pernah memandang rupa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih ya Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang
berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami ada saat ini, dan kami tahu hidup kami karena pengampunan dan perkenanan yang dari Tuhan. Biarlah kami selalu bisa menikmati hari-hari yang telah Tuhan beri dengan selalu memberikan hidup yang menyenangkan Tuhan. Di hari di mana kami memperingati kematian-Mu, biarlah kami kembali mendapatkan sesuatu yang baru yang buat hidup kami lebih berarti dan menyenangkan Tuhan lagi. Inilah Tuhan, hidup kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua telah bersiap sejak pagi untuk menyambut ibadah Jumat Agung, di mana kita semua memperingati kematian Yesus Kristus 2020 tahun yang lalu. Dan tentu ada rasa sukacita untuk menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam peringatan Jumat Agung tahun ini. Kalau kita mengingat waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu disertai dengan suatu kejadian alam yang luar biasa, itu gelap gulita, gempa bumi, bahkan tabir bait suci terbelah dua. Itu tanda bahwa selalu ada hal yang mengiringi atau menandakan sebuah kejadian yang Tuhan izinkan. Dan tentu kita merindukan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang luar biasa yang membuat semua mata, semua hati, semua lidah akhirnya mengaku bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat yang luar biasa. Baik saudara, kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Ayat 29, silakan dibaca bersama. 1, 2, 3. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, baik saudara, pada ibadah Jumat Agung di tahun ini saya memberi tema yaitu pengorbanan yang sempurna. Renungan pada pagi hari ini untuk memperingati kematian Yesus, saya beri tema pengorbanan yang sempurna. Saudara, kenapa saya angkat satu tema ini? Karena memang kita tahu tidak ada pengorbanan yang lebih sempurna dari apa yang telah Yesus perbuat. Ya, di zaman Perjanjian Lama memang ada satu cara yang dipakai untuk menghapus dosa, untuk menghapus kesalahan, yaitu dengan mengorbankan kambing, lembu atau domba. Dicurahkan darahnya, domba yang terbaik, lembu yang terbaik, dicurahkan darahnya di mezbah, dan itu cara untuk menghapus dosa atau kesalahan. Tapi itu harus dilakukan berulang kali setiap tahun. Tetapi karena Tuhan melihat bahwa semakin besarnya kejahatan manusia, sehingga Yesus mengambil alih tugas itu, dan Yesus menjadi anak domba yang terakhir sekali untuk selama-lamanya menghapuskan dosa saudara dan saya. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus meyakini bahwa pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Tidak ada lagi pemimpin-pemimpin agama, tidak ada lagi nabi-nabi yang lain, rasul yang lain yang berani berkorban untuk pengikutnya, untuk demi keselamatan pengikutnya. Hanya Yesus yang berani berkorban demi keselamatan para pengikutnya. Amen. Nah, saudara, oleh sebab itu saya pun berani menjamin bahwa tidak ada yang lebih sempurna dari pengorbanan Yesus. Tujuannya supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Dan lewat berbagai macam kejadian, Tuhan ingin agar kita itu
paham betul bahwa memang pengorbanan yang Yesus lakukan adalah pengorbanan yang sempurna. Baik itu lewat kejadian yang baik atau sakit penyakit, kegagalan, keberhasilan, semua Tuhan izinkan tujuannya supaya kita semakin mencintai Dia. Nah, tetapi saudara, ternyata masih ada banyak orang yang belum paham juga bahwa pengorbanan Yesus adalah satu pengorbanan yang harus disyukuri. Bahkan lewat kejadian hari-hari ini, wabah corona yang melanda seluruh dunia sampai disebut dengan pandemi corona COVID-19, itu pun pasti Tuhan izinkan terjadi untuk membuat semua orang akhirnya bertekuk lutut, bertobat, dan mencari Tuhan, mengakui setiap dosa kesalahan, dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Di setiap negara kita tahu mereka semua punya cara untuk memperingati para pahlawan atau pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan negaranya masing-masing. Mendirikan monumen, memberikan pelajaran sejarah agar semua generasi berikutnya mengingat semua pengorbanan para pahlawan, dan sehingga generasi-generasi berikutnya mencintai negara mereka. Tetapi kita tahu bahwa sangat sukar untuk mencintai sesuatu yang tidak terlalu dikenal. Para generasi muda sukar untuk mencintai negara, mencintai atau mengerjakan kemerdekaannya karena mereka tidak kenal dengan pahlawan. Mereka hanya kenal dengan patungnya atau mereka kenal hanya lewat cerita. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus sekalipun mati, tapi Dia bangkit dan Dia hadir hari-hari ini melalui kehadiran Roh Kudus-Nya. Seharusnya kita tetap bisa dan semakin mencintai Yesus, karena Yesus bukan mati untuk selamanya, tapi Dia bangkit dan hari ini ada bagi kita. Sukar memang untuk mengasihi dan menghargai pengorbanan Yesus kalau kita tidak mengenali betul pribadinya dengan baik. Karena itu kita perlu tahu, kita perlu paham, kita perlu mengerti dengan sungguh apa yang membuat pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, yang tidak akan pernah ada duanya, yang tidak akan pernah ada orang lain yang akan mengikuti atau duplikatnya, tidak ada. Yang pertama, karena adanya kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Yohanes 3 ayat 16. Kita sebagian pasti kita ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih. Tanpa kasih akan sukar bagi orang untuk berkorban. Ya, manusia itu memiliki kasih, tetapi kasih manusia itu berbeda dengan kasihnya Tuhan. Di dalam bahasa asli, kasih itu disebut dengan 4 makna. Kasih philia, yaitu kasih persaudaraan. Kasih eros, yaitu kasih hawa nafsu antara lawan jenis atau pasangan suami istri. Kasih storge, itu kasih kekeluargaan. Dan kasihnya Yesus adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Meskipun engkau tidak mengasihiku, aku tetap mengasihimu. Itu kasihnya Yesus. Kasih sejati itulah yang membuat pengorbanannya menjadi berbeda dari pengorbanan-pengorbanan yang lainnya. Pahlawan berkorban untuk negara, tetapi berbeda. Pengorbanan mereka belum bisa disebut digolongkan sebagai pengorbanan yang sempurna, karena tidak ada yang tahu apa motivasi mereka mengorbankan dirinya. Tetapi Yesus jelas mengorbankan dirinya supaya semua orang selamat. Supaya semua orang selamat. Nah saudara, Yesus punya banyak sebutan. Yesus disebut terang dunia. Yesus disebut roti hidup. Yesus disebut air yang hidup. Dan masih banyak sebutan yang Yesus punya. Tetapi jangan lupa ada sebutan lain. Yesus adalah kasih. Kasih adalah Yesus itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan Yesus memiliki kasih, tetapi sebenarnya Yesus adalah kasih. Yesus itulah kasih, kasih itulah Yesus. Kita tahu menjelang kematiannya, Yesus masih diolok-olok, Yesus masih diludahi, Yesus masih dibully, saudara. Tetapi bahkan
pada saat menjelang kematiannya dia tetap berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah kasih yang sejati. Itulah sebabnya Yesus masih bisa mengampuni, karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Tolong dicamkan baik-baik. Hari ini Yesus ada bagi saudara dan saya. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada kasih. Selama masih ada Yesus, masih ada pengampunan. Selama masih ada Yesus, masih ada harapan. Selama masih ada Yesus, masih ada pemulihan, masih ada kesembuhan, saudara. Jadi, saudara, jangan kita lemah dengan keadaan ini. Selama masih ada Yesus, berarti kita masih ada di dalam kasih-Nya. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Dan itu yang harus kita pahami, pengorbanan yang sempurna, bahwa karena kasih yang sejati. Yang kedua, pengorbanan Yesus layak disebut pengorbanan yang sempurna, karena Yesus itu memiliki cara pandang yang beda terhadap manusia. Cara memandang manusia, itu Yesus punya sudut pandang yang beda. Yesus punya cara pandang tersendiri terhadap manusia. Meski banyak orang menyia-nyiakan hidupnya karena merasa dirinya tidak bernilai, karena merasa hidupnya tidak bernilai, tidak berharga, sehingga ada banyak orang putus asa, putus harapan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus tetap punya cara pandang yang berbeda kepada saudara dan saya, karena Dia memandang kita adalah berharga. Kita dipandang berharga oleh Yesus. Seseorang yang tahu nilai suatu barang tidak segan-segan untuk mengorbankan berapapun hartanya karena tahu nilai sebuah barang. Mungkin kita seringkali terheran-heran, ada mobil tua yang usianya sangat tua dan sudah tidak modern bentuknya, tetapi nilainya sangat tinggi dan ada orang yang membelinya. Mungkin kita heran dan mungkin kita berpikir, apa yang ada di pikiran orang itu? Sudah, sekali lagi, orang yang tahu nilai sebuah barang, dia tidak segan-segan untuk mengorbankan berapapun harta yang dia punya. Yesus memandang kita sangat berbeda. Dia memandang kita begitu bernilai, begitu berharga, sehingga nyawanya pun dikorbankan bagi kita. Itulah sebabnya pengorbanannya sangat sempurna. Yesus bisa melakukan pengorbanan yang sempurna karena Dia punya cara pandang yang berbeda terhadap kita. Saudara, kalau kita seringkali juga mendengar, kenapa sih ada pandangan orang, kenapa sih Tuhannya orang Kristen harus mati disalib? Kenapa sih Tuhannya orang Kristen harus mati dengan cara seperti itu? Apa tidak ada cara lain? Kenapa harus disalib seperti itu? Saudara, tetapi bagi kita orang percaya, kalau kita melihat cara matinya, kalau kita melihat cara matinya, itu menunjukkan betapa berharganya kita. Betapa berharganya saudara, kalau lihat cara matinya. Dia rela disiksa, mencucurkan banyak darah, sakit yang ditanggungnya, dan segala beban yang dipikulnya, sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita lihat cara matinya, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Memang sungguh betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Ya saudara, siapakah kita sehingga keinginannya begitu besar untuk menyelamatkan kita? Pernahkah saudara merenungkan, sebetulnya siapakah kita ini sehingga Tuhan begitu berusaha untuk menyelamatkan kita dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang tidak ada bandingnya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6, kitab Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara perhatikan di ayat 6, Tuhan telah membuat kita hampir sama seperti Dia. Jadi kita tahu sekarang kenapa kita dipandangnya begitu berharga, karena Tuhan membuat kita hampir sama seperti Tuhan. Sungguh luar biasa. Itulah yang membuat Yesus sampai berkorban, dan pengorbanannya tiada bandingnya, tiada duanya. Karena ternyata kita ini dipandangnya hampir sama seperti Dia.
Nah saudara, kalau kita sudah tahu bagaimana cara Tuhan memandang kita, lalu bagaimana sekarang? Apakah kita masih menilai rendah diri kita? Apakah kita akan terus mengasihani diri kita? Dengan apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan sudah menilai kita begitu berharga sampai mengorbankan nyawanya. Tentu untuk masalah kita sehari-hari terlalu kecil bagi Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Saudara, bagaimana cara kita memandang pengorbanan Yesus saat ini? Apakah biasa saja? Apakah luar biasa? Atau kita sekarang mulai memandang pengorbanan Yesus sebagai pengorbanan yang sempurna? Kalau kita memandang pengorbanannya sempurna, pasti tanpa dipaksa, tanpa diminta, kita akan berusaha menaikkan syukur, mengembalikan, berusaha untuk menjadikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi, inilah saat yang tepat untuk bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, itu hal kedua yang menyebabkan pengorbanan Yesus disebut sebagai pengorbanan yang sempurna. Dan yang ketiga, saudara, pengorbanannya disebut pengorbanan yang sempurna karena dia memang ingin menggenapi firman-Nya. Menggenapi firman-Nya. Kalau kita kembali ke Yohanes 19 tadi ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saya garis bawahi kalimat ini, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi karena Yesus tahu semuanya sudah berakhir, dan karena itulah tujuannya supaya genap semua yang difirmankan melalui para nabi. Saudara, Yesus bisa saja membalas, Yesus bisa saja berhenti ketika dia mengalami tekanan siksaan yang begitu hebat. Yesus bisa saja berhenti. Tetapi kalau itu dia lakukan, kalau Yesus membalas orang-orang yang menyakiti dia, maka dia akan disebut pendusta dan firman Tuhan tak tergenapi. Hanya karena supaya firman Tuhan tergenapi dan iblis boleh dipermalukan, iblis dikalahkan, itulah yang membuat Yesus mau tidak mau terus melakukan, terus melanjutkan penyaliban itu sampai selesai, sehingga boleh dipastikan pengorbanan itulah pengorbanan yang sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus katakan sudah selesai, artinya memang segala sesuatu itu ada akhirnya. Ada sebuah nilai yang bisa kita ambil dalam hidup ini, bahwa memang segala sesuatu itu ada, tapi untuk berakhir. Segala sesuatu datang untuk pergi. Segala sesuatu hadir untuk meninggalkan. Sama seperti orang, kita sukacita, kita senang kalau kita ada dalam masa liburan. Tapi ingat, liburan pun akan berakhir. Segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya, ada selesainya, saudara. Nah, karena itu segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini, percayalah, badai pasti selesai. Badai pasti berlalu. Yesus tidak hanya memulai, tapi Yesus menyelesaikan. Ayat penutup atau mungkin ayat berikutnya saya bacakan, Yohanes 17 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Luar biasa, Tuhan Yesus punya tanggung jawab yang besar atas perintah Bapa, ketaatan kesetiaannya demi menggenapi firman Tuhan. Sekalipun dia merasakan sakit, sekalipun dia merasakan penderitaan yang hebat. Banyak orang bisa mulai tapi tidak bisa menyelesaikan. Ada banyak orang memulai dengan percaya Yesus, tapi dia tidak menyelesaikan sampai mati, dia setia pada Yesus. Nah saudara, kita tahu bahwa komitmen Yesus, komitmennya itu untuk menyelesaikan pekerjaannya, itu mengalahkan semua penderitaan dan sengsaranya. Penderitaan yang Yesus alami tidak menghalangi keinginannya untuk menyelesaikan tugas dari Bapa. Penderitaan yang dia terima, penghinaan yang dia terima tidak menghalangi, tidak menyurutkan sedikit pun semangatnya untuk menuntaskan, menyelesaikan tugas yang didapatnya dari Bapa. Saudara, jika kita sudah mengerti betapa sempurnanya pengorbanan Yesus karena 3 hal di atas, karena kasih yang sejati,
karena cara Tuhan memandang kita begitu berharga, dan karena Tuhan ingin menggenapi firman-Nya. Lalu pertanyaannya adalah apa respon kita? Respon kita sangat menentukan keadaan kita berikutnya. Seharusnya kalau kita sudah mengerti pengorbanannya begitu sempurna, mari kita responi dengan sikap yang benar. Apa sikap yang benar? Ya, kali ini ayat penutup saudara sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Mari kita baca ayat 14 dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amen. Luar biasa. Ini adalah satu janji Tuhan. Tuhan pasti memulihkan negeri kita. Amen. Tuhan pasti akan mengampuni dosa dan akan memulihkan segala kehidupan kita hari-hari ini. Asalkan kita mau memiliki respon yang benar terhadap pengorbanannya yang sempurna, yang mungkin selama ini sekian lamanya ada banyak pengikut Kristus yang menyia-nyiakan dan memandang rendah pengorbanan Yesus. Tapi jika kita sudah tahu pengorbanannya begitu sempurna atas kita, mari kita miliki respon yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kita berdoa di hadapan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara, bagi saudara yang telah menerima roti dan anggur, mari saudara boleh persiapkan dan kita siap untuk memasuki prosesi perjamuan kudus. Baik saudara, dimanapun saudara berada, jika saudara memungkinkan untuk berdiri, mari kita bangkit berdiri. Namun jika saudara mungkin masih ada di tengah perjalanan atau di tempat yang tidak memungkinkan, saudara bisa duduk saja, atau mungkin sedang dalam masa kesembuhan, sedang berbaring di tempat tidur, juga saudara bisa melakukannya. Baik, jika saudara sudah menerima roti dan anggur, mari kita pegang roti dan anggur. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Engkau telah berbicara lewat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami betapa hebatnya Tuhan kasih-Mu atas kami. Sehingga pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang tidak ada duanya. Pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang sempurna. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Kami patut mengucap syukur, kami patut berbangga, karena kami Engkau pandang sebagai pribadi yang berharga. Ajari kami untuk bisa menjalani hari-hari kami berikutnya dengan penuh kesungguhan. Ada banyak ucapan syukur yang kami wujudkan dalam hidup kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami belajar Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi. Buat agar kami semakin merendahkan diri dan bertobat, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dan kami percaya pemulihan pasti Tuhan kerjakan. Amen. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian sebelum kita menerima, mengkonsumsi roti dan anggur ini. Mari kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada
aku seperti yang Kau ingini. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa sungguh kami mau Tuhan meletakkan hidup kami di tangan-Mu. Kami meninggalkan segala dosa-dosa kami, kami mematikan daging kami Tuhan, dan dengan kekuatan-Mu Tuhan kami percaya kami dimampukan Tuhan untuk hidup seturut dengan jalan-Mu. Mari saudara, kita bangun komitmen yang baru, kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau sungguh-sungguh, kita mau mengucap syukur atas pengorbanannya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar pemulihan, pengampunan yang daripada Tuhan turun atas kita semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Pada saat malam Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, Dia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah hal ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Makanlah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kananmu dan letakkan tangan kiri saudara di dada. Mulailah saudara ungkapkan segala hal yang selama ini menghalangimu datang untuk bisa datang kepada Tuhan. Akui setiap dosa dan kesalahanmu. Biarlah kasih dan keadilan Tuhan turun atasmu. Hidupmu disucikan, hidupmu dipulihkan. Ada kesembuhan, ada pemulihan ketika darah Yesus dicurahkan atasmu. Haleluya, haleluya. Kemudian daripada itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Kembali Dia mengucap syukur dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah hal ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur di mana kita mengucap syukur atasnya merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Minumlah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sejenak masing-masing ambil waktu dengan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur dan permohonanmu di hadapan Tuhan. Dan percayalah ada kuasa yang sedang mengalir saat ini di tempat di mana engkau berada, di tengah-tengah keluargamu, di dalam hidupmu. Percayalah tangan Tuhan berkarya. Ada suatu karya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karyamu adalah karya yang terbesar. Ya Tuhan. Tak tertandingi Tuhan. Kasih-Mu adalah kasih yang sejati ya Bapa. Dan Engkau telah menyelesaikannya, Engkau telah menuntaskannya. Ya, tergenapilah semua firman yang telah dinubuatkan para nabi. Ya Tuhan. Dan tidak ada lagi yang bisa meragukan akan firman-Mu. Amin. Dan Engkau melihat Tuhan setiap umat-Mu yang saat ini telah berdiri di hadapan Tuhan, telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kuasa Tuhan turun atas umat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Biar lawatan Tuhan menjangkau mereka. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Pemulihan, kesembuhan, boleh Tuhan kerjakan saat ini. Di dalam nama Yesus, jadi sesuai dengan iman umat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau mati bukan sekedar untuk menebus dosa kami, tetapi Engkau juga menanggung segala kutuk dosa, sakit penyakit, kelemahan, penderitaan, sudah Engkau tanggung semuanya. Dan itu berhak untuk kami terima Bapa. Dan oleh sebab itu kami mengucap syukur saat ini. Kami terima anugerah-Mu. Kami siap menikmati hari-hari kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, mari bersama kita katakan
Amin. Di nama Tuhan kita telah menerima firman Tuhan dan kita telah bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kiranya lewat perjamuan kudus ini kita lebih lagi melekat dengan Tuhan dan karya Allah lebih lagi terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan. Biarlah sambil persembahan kita jalankan dan sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk darahmu yang telah kau curahkan dalam hidup kami. Kami percaya karya penebusan Allah begitu ajaib dan kami boleh dimenangkan oleh Engkau Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami lewat persembahan. Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, kiranya Bapa Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Diberkatilah pekerjaan usaha mereka, diberkatilah setiap keluarga mereka dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Haleluya. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Lihat aja Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan baik lagi bahwa waktunya kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa bagi bangsa kita mau berdiri bagi bangsa kita percaya kemuliaan Allah terjadi atas bangsa Indonesia. Darah Yesus tercurah untuk kemuliaan dan memulihkan bangsa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Engkau sungguh besar Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Amin. Bumi, langit, dan seluruh isinya
adalah ciptaanmu. Amin. Engkau berkuasa atasnya. Amin. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik atas tempat tinggal kami. Amin. Engkau bisa mengadakan, Engkau bisa meniadakan. Itu kami begitu percaya bahwa segala sesuatu sungguh ada dalam kendali tangan Tuhan. Amin. Ya Yesus, kami saat ini memperingati kematian-Mu Tuhan yang sungguh bermakna, kematian yang mengubah segala-galanya, Ya Yesus. mengubah kehidupan kami Amin. yang seharusnya kami binasa, tetapi kami beroleh tempat yang terbaik. Amin. Ya Tuhan, kami pun yakin jika Engkau sudah menebus kami, menyelamatkan kami, tentu Engkau juga selalu ingin memberikan yang terbaik bagi umat-Mu. Ya, Kami Yesus. berdoa untuk negeri kami Indonesia. Ya, Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, pemulihan turun atas negeri kami, Amin. yang dimana hari-hari ini terdampak juga karena adanya virus corona yang mewabah ke seluruh dunia. Tapi kami percaya Tuhan, jika kasih Tuhan itu sungguh nyata, kami pun yakin negeri Indonesia penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Setiap umatnya boleh dilembutkan hatinya. Yes. Penduduk Indonesia boleh dilembutkan hatinya. Hati yang keras dilembutkan. Amin. Sehingga tidak ada lagi tindak-tindak kekerasan Yes. dan segala kejahatan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan buat agar seluruh penduduk Indonesia menjadi umat yang mau merendahkan diri. Yes. Dan kami pegang janji Tuhan, apa yang sudah Engkau firmankan, bahwa pasti akan terjadi. Semua Ya. lidah mengaku, setiap Amin. lutut akan bertelut, Ya, dalam nama mengakui Yesus. bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat yang Dalam hidup. nama Yesus. Berdoa untuk para pemimpinnya, Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, bila Tuhan mampukan mereka, berikan Amin. kekuatan, Amin. hikmat Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan, menghadapi semuanya dengan hasil yang terbaik. Amin. Untuk para relawan, untuk para medis, Ya. untuk semua tenaga kesehatan dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Dalam perhitungkan nama Yesus. segala jerih lelah mereka, Amin. semua yang telah menabur dalam berbagai bentuk, Ya Tuhan. menabur secara materi, menabur dalam doa dan apapun juga, Tuhan pasti perhitungkan Ya, mereka. Tuhan Yesus. Engkau menjagai keluarga mereka, Engkau berikan Amin. kesehatan. Amin. Untuk kota kami, kota Waringin Barat, Ya, yang Tuhan. sampai hari ini berita yang kami dengar adalah 4 orang terdeteksi positif. Tapi kami percaya Tuhan, Ya, Yesus. selama Tuhan masih ada, selama Yesus ada, Ya. kami percaya berarti masih ada harapan, Amin. berarti masih ada Dalam nama pemulihan, Yesus. pasti ada kesembuhan. Amin. Dan kami yakin kota kami pun dipulihkan Tuhan. Amin. Engkau memberkati juga tempat di mana setiap umat Tuhan boleh bekerja, Ya. baik yang sebagai karyawan, pegawai, atau wira swasta dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka dalam Amin. pekerjaan mereka. Karena kami tahu Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami ketika Ya. semua sumber penghidupan tertutup, maka kami masih punya sumber yang tidak pernah kering, Amin. yaitu Yesus Kristus yang Amin. ajaib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, buat agar kami tidak larut di dalam kekhawatiran dan Ya, kesedihan, Bapak. karena kami mengenal Tuhan yang Ya, luar Yesus. biasa. Ya Bapak, lindungi kami, orang-orang yang kami kasih, dijauhkan Ya, dari Bapak. segala sakit, penyakit, Dalam mara nama bahaya. Yesus. Dan biarlah kami semakin bangkit, bertumbuh iman percaya kami justru dalam tekanan semacam ini. Amin. Buat agar kami semakin menyadari inilah saatnya kami harus bertekun lutut, merendahkan diri, Ya, Tuhan. menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami. Amin. Engkau menjamah para pria agar mereka berfungsi menjadi imam, membawa Yesus. setiap keluarga, mendirikan mezbah keluarga. Ya, Terima Tuhan. kasih Yesus, ini seru dan doa kami. Kami siap Tuhan untuk menjalani hari-hari kami berikutnya, dan kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Amin. Mari saudara, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Yakin dan percayalah, mata Tuhan tertuju padamu saat Amin. ini. Dengan penuh kasih, Tuhan memandang engkau Amin. begitu berharga. Amin. Sidang Jumat telah dikasih Tuhan, saat ini terimalah segala yang terbaik. Ya, Anugerahnya, kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan atasmu saat ini. Amin. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Berlimpah-limpah turun atasmu. Engkau mengalami pemulihan, ada kesembuhan, Amin. ada pelipat gandaan.
keadaan yang terus membaik Tuhan pasti nyatakan, perlindungan penyertaan yang sempurna. Ya, Tuhan. Dan semakin ditambah-tambahkannya segala yang baik atasmu mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin.